Jangan mau disandera oleh sesuatu yang sepele, ya, yang bukan dari Tuhan. Walaupun besar sekalipun, pokok kalau apa yang ditawarkan di dunia ini berbeda dengan yang Tuhan mau, jangan serahkan. Walaupun Anda begitu ingin, walaupun itu begitu seolah memberkati daging Anda, jangan Anda ambil, begitu ya. Karena sesungguhnya hidup kita ini kan di dunia cuma sementara, tapi kita akan berjumpa dengan pencipta kita. Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Berjumpa kembali dalam Santapan Pagi bersama dengan Hagias TV. Saya Wahyu Widiawati, temani Anda pagi hari ini. Apa kabar kekasih Tuhan, sahabat terkasih? Dimanapun Anda berada, di sela-sela aktivitas Anda, saya ingin mengajak sahabat terkasih untuk bersama-sama memberi makan kepada rohani, kepada jiwa kita melalui kebenaran firman Tuhan ya. Sebelum dunia berbisik kepada Anda dan saya ngomong banyak hal, ayo kita dengar apa kata firman Tuhan. Pagi hari ini Pastor Gunawan dari GAB Rehoboth sudah hadir di studio. Selamat pagi Pak Gunawan. Selamat pagi Bu Wahyu. Apa kabar Pak? Oh, kabar baik Bu. Puji Tuhan. Saya ini lama nggak ketemu beliau. Teman lama ini. Gimana? Makin splendid semriwing gini. Makin bersinar ya Bu. Makin bersinar. Ya, paling kalau nunduk gini, Pak, bersinar. Waduh. Iya, ini lampunya bisa dimatikan satu ini. Iya. Beliau emang suka bersinar begitu. Nggak tahu kenapa. Kenapa, Pak? Kenapa? Kok bersinar gitu? Ya. Mesti tanya Bapak di surga. Oh, Karena gitu. kok pertumbuhannya jarang. Iya, style beliau memang begitu, sahabat terkasih. Dan pagi hari ini Pak Gunawan tuh ingin mengajak Anda dan saya belajar tentang satu topik yang agak-agak ngeri sih ya. Agak-agak ngeri, judulnya tuh udah Gitu ya? ngeri saya. Jadi kita pakai judul yang mana ini? Ini aja, apa Nabi Tuhan berhadapan dengan Nabi palsu aja ya. Oke, Nabi Tuhan versus Nabi palsu itu kan Ya. kayaknya ngeri-ngeri sedap gitu ya. Kenapa Pak? Tertarik topik ini kenapa? Jarang itu Nabi Tuhan berhadapan dengan Nabi palsu, tetapi fokus kita sebetulnya kita sebagai Raja Yosafat sebetulnya ya. Dan kemudian kita bagaimana caranya kita bisa tahu ini Nabi Tuhan atau Nabi palsu gitu ya. Baik, kita akan buka aja ya langsung ya. Silakan Pak. Di kitab 2 Tawarik 17. 2 Tawarik 17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6 saya akan bacakan ya. 2 Tawarik 17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia. Sebagai pemimpin Israel, ia memperkuat dirinya dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda serta di kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa ayahnya. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Dengan tabah hati, ia hidup menurut jalan yang ditujukan Tuhan. Pula, ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Jadi, dari ayat ini aja kita tahu bahwa Yosafat itu orang yang luar biasa. Dan kita memang tahu ya, ada yang disebut sebagai lembah pujian Yosafat. Karena begitu luar biasanya Yosafat. Tetapi, setelah dikatakan bahwa setelah dia itu begitu terhormat dan lain sebagainya, kita lanjutkan di 2 Tawarik 18. Ayat yang pertama. Nah, ini sekarang kita mulai topiknya ya. Ketika Yosafat kaya dan sangat terhormat, ia menjadi besan Ahab gitu ya. Jadi ketika dia sudah ikuti jejaknya Daud,
dia hidupnya berkenan di hadapannya Tuhan, kemudian dia menjadi besannya Ahab. Padahal tadi di ayat yang sebelumnya dikatakan ayat yang 4, melainkan ia mencari Allahnya, ia hidup menurut perintah-perintah Tuhan dan tidak berbuat seperti Israel. Tetapi kemudian setelah itu dia menjadi besannya Ahab. Besan jadi artinya anaknya laki-laki dikawinkan dengan anaknya perempuannya Ahab. Kita tahu Ahab adalah penyembah Baal, apalagi dia punya istri adalah Isabel, anak Et Baal, imamnya Baal gitu ya. Kemudian dia punya anak yaitu Yoram, dikawinkan dengan anaknya Isabel, yaitu yang kemudian kita juga akan baca bahwa setelah nantinya Yoram naik tahta, maka tindakan pertama kali yang dilakukan oleh anaknya Raja Yosafat adalah membunuh semua saudara-saudaranya. Jadi nggak ada di Alkitab pewarisnya Yehuda yang kemudian ketika dia naik tahta, dia bunuh semua saudara-saudaranya. Hanya anaknya Yosafat saja yang melakukan hal tersebut, yaitu Yoram. Luar biasa. Dia punya istri namanya Atalia. Kita tahu juga ketika Atalia nantinya ditinggal mati gitu ya oleh anaknya yaitu Ahazia, maka tindakan pertama kali yang dia lakukan juga adalah membunuh semua saudara-saudara Ahazia, saudara-saudara tirinya, entah juga termasuk anak kandungnya yang lain, pokok semua pewaris yang akan menjadi punya potensi untuk jadi pewaris dibunuh semua. Karena dia nggak mau tersaingi ya. Iya, jadi dari seorang Yosafat yang dikatakan sangat cinta Tuhan, mengikuti jejaknya Daud, tetapi keluarga dan cucunya mengalami tragedi yang mengerikan. Gitu ya. Oke. Itu kalau dalam kehidupan kita zaman now, Pak, kita yang mungkin hari ini melayani Tuhan, cinta Tuhan, bisa nggak kira-kira terjerat seperti itu, Pak? Kalau kita besanan sama yang nggak benar. Kita sering kali itu penting ya ternyata ya, milih besan tuh ya. Milih besan. Milih menantu yang paling penting gitu ya. Sama besan ternyata ya. Dan orang yang kelihatannya pandai seperti Yosafat dan lain sebagainya melakukan tindakan yang cukup dikatakan pandai menurut dunia, tetapi di hadapan Tuhan itu sangat bodoh. Kenapa kok kemudian dia mengawinkan? Kita tahu bahwa pada zaman kerajaan-kerajaan mengawinkan anak gitu ya dengan raja lain itu adalah satu tindakan untuk tindakan politik untuk membuat satu aliansi atau membuat satu persekutuan yang kuat begitu ya. Sehingga kan antar besan kan tidak mungkin bertengkar gitu ya, tidak mungkin bermusuhan atau berperang satu sama lain gitu ya. Ya. Jadi sama-sama saling menghormati seperti itu. Oke. Baik, Pak Gunawan, apa menurut Bapak yang membuat Yosafat yang tadinya cinta banget sama Tuhan, kemudian dia ngikut, padahal kan mereka gak serumah ya? Yang menikah juga anaknya. Nah, menurut Bapak kenapa bisa begitu, Pak? Ya, karena sekali lagi walaupun Yosafat mengarahkan hatinya kepada Tuhan, tetapi Yosafat itu juga sebagai raja, dia ingin juga sebagai raja yang hidupnya damai begitu ya. Kita ikut Tuhan itu menurut Wahyu itu mudah atau sulit di tengah dunia ini? Tidak mudah, Pak. Karena kita berapa jam kita berikan sama Tuhan, berapa jam kita berikan sama dunia gitu ya. Mana yang kita beri makan di dalam hidup kita lebih banyak, itu yang akan berkuasa di dalam hidup kita gitu ya. Tapi sekali lagi kita ini kan orang yang bisa mengambil satu keputusan atau satu komitmen gitu ya. Mengapa kok orang itu harus mengambil satu keputusan atau satu komitmen? Kalau tidak, maka dia akan diombang-ambingkan oleh dunia yang dia nyata-nyata hidup sesuai yang apa kita lihat gitu ya. Kita lebih mudah mengikuti yang bisa kita lihat, kita dengar dengan audible daripada yang tidak kita dengar atau tidak kita lihat. Walaupun apa yang tidak kita lihat atau tidak dengar bukan berarti tidak ada. Problemnya adalah kalau banyak orang itu ngikutin
apa kata dunia, suara mayoritas lah ya, begitu ya. Iya, jalan. Karena mereka takut ditolak, Pak. Nah, biasanya Iya. yang melawan arus kan, dianggap aneh, dianggap Iya. enggak ini ya. Jadi itu kan kita nanti bicara gitu tentang landasan ikut Yesus kan. Oke, Dasar-dasar kan. Hmm. Berbahagialah kamu yang dianiaya oleh sebab kebenaran. kebenaran, karena besar upahmu. Seringkali memang kita harus seperti begitu. Tapi hari ini kita akan belajar sesuatu yang sedikit berbeda ya Bu ya. Apa yang menyebabkan kemudian seorang yang seperti Yosafat jatuhnya dalam hidupnya itu ternyata tidak cuma lurus atau naik terus, tapi setelah peristiwa Ramot Gilead ini hidupnya itu malah naik turun. Lebih banyak turunnya gitu ya, Iya, naik iya. sedikit turunnya Turun lagi. beberapa kali yang seringkali tidak kita tidak kita bahas, tidak kita ingat gitu ya. Ada sesuatu hal yang sepele. Saya akan baca ya, Ya. ayat yang kedua. Ya. Beberapa tahun kemudian pergilah ia kepada Ahab di Samaria. Ahab menyembelih banyak kambing domba dan lembu sapi untuk dia dan rombongannya dan mengajaknya untuk menyerang Ramot Gilead. Jadi datang berkunjung kepada Ahab, kemudian Ahab itu memberikan persembahan banyak kambing domba dan lembu sapi untuk dia dan rombongannya. Dan kemudian setelah diberi makan dan kehormatan segitu banyak, seperti biasa kemudian tidak ada yang gratis ya di dunia ini ya. Ya. Walaupun MBG pun juga sebenarnya tidak gratis gitu ya. Ada yang bayar. Ada yang bayar. Ya. Tidak ada makan siang gratis gitu ya. Ya. Setelah dikasih itu semua, maka kemudian diajak ke Ramot Gilead. Gilead gitu ya. Dikatakan ayat yang 3. Berkatalah Ahab raja Israel kepada Yosafat raja Yuda, maukah engkau pergi ke Ramot Gilead bersama-sama aku? Jawabnya kepadanya, kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatmu dan rakyatku. Aku akan bersama-sama engkau di dalam perang. Jadi setelah diajak, yang dikatakan oleh Yosafat, dikatakan, ayo kita sama-sama aku dan engkau, rakyatmu dan rakyatku, aku akan bersama-sama engkau di dalam perang. Jadi sudah diiyakan oleh Yosafat, ya. Setelah diiyakan oleh Yosafat gitu ya. Kenapa kok diiyakan oleh Yosafat? Mungkin sungkan ya. Sungkan, Tua, besan, misalnya. kemudian dia barusan dikasih makan, rombongannya dihargai, dihormati gitu ya. Dikasih persembahan yang begitu banyak, Bu. Setelah itu kemudian mau ya pergi perang. Wah. Iya. Jadi hati-hati kalau ada yang ngajak makan, menjamu kita ya. Jangan-jangan ada udang di balik batu gitu ya. Cowok ngajak cewek makan, dikasih makan, bayar restoran yang mahal. Ya, Hati-hati. dibelanjain ini itu. Belanjakan ini tuh. Waduh, Hati-hati. Kalau diajak pacaran nggak mau gimana? Kasih ke tanggung penumpang ya. Ayat yang keempat. Ya. Setelah mengiyakan, ayat yang 4 katakan begini. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan. Setelah mengiyakan, Baru tanya. baru firman. kemudian Tanya Tuhan. mungkin agak tadi dia itu kan ada orang-orang sanguin seperti Ya. kita ya Bu ya. Ada sanguinnya cukup lah ya. Ya. Penyiar kalau nggak sanguin nggak seru lah ya. Nanti masa mencucu itu kan nggak mungkin. Penyiar kan sanguin kan banyak tertawa ya. Whatever you say lah. Urut aja saya. Tapi kelemahan Daripada kita ini, pulang deh nanti. kelemahan kita ini kan Ya. seringkali mengiyakan sesuatu Ya. kemudian baru mikir. Baru mikir. Betul. Janjiku kemarin apa ya? Karena Ya. kita pengen menyenangkan banyak orang. Karena kita ini tidak suka orang sanguin itu di dalam dirinya gitu ya. Deep down-nya dia itu tidak ingin ditolak. Maka kemudian dia berusaha untuk menyenangkan banyak orang. Mungkin karena waktu kecil kita banyak dikatakan kamu pinter gitu. Mungkin loh ya. Mungkin ya. Sehingga kita butuh. Kamu itu pinter, tapi saudara-saudaramu Validasi. lebih pinter. Gak enak banget itu. Apa ini, Pak? Ini curhat gimana? Nah, Bapak mengalami itu? ini saya mungkin
pengen tahu ibu ngalami apa juga. Loh, kan sebenarnya bukan saya kok. Jadi Ah, ya mungkin saya dulu gitu. ya. 5 bersaudara pintar semua ibu. Ya apa bu? Oh. Sudah botak masih kurang pintar gimana? Enggak, beliau ini pinter banget. Tapi sahabat ayat terkasih. ayat 4 ini dikatakan dia baru tanya dahulu firman Tuhan. Tuhan ya. Mm. Ini lip service atau karena sudah biasa ikut Tuhan. Jadi kemudian setelah itu setelah mengiyakan dia baru kalkulasi dan lain sebagainya baru ngomong Ikut gitu Tuhan, ya, gitu ya. ikut Tuhan gitu ya. Oke, kemudian ayat yang kelima, lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau aku membatalkannya? Jawab mereka, majulah, Allah akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Jadi dikumpulkan nabinya itu nggak tanggung-tanggung. 400. 400 gitu ya. Tapi dibilang itu nabi aja ya? Ini nabinya Tuhan atau nabinya yang lain. Nah, kita akan belajar ini ya. Jangan lupa di kisah sebelumnya tentang Ahab itu adalah ketika Elia berhadapan dengan 450 Nabi Baal yang dia tantang pada waktu dikatakan, ayo keluarkan, kamu punya 450 Nabi Baal dan kamu punya 400 Nabi yang lain, yaitu Nabi Asyera kalau nggak salah gitu ya. Jadi yang 450 kita tahu sudah dibunuh begitu ya. Ini Elia ya. Elia ya. Sekarang tinggal ada 400 ini sekarang ya. 400 setelah apakah mereka tetap ikut Asyera atau kemudian setelah lihat oh yang bisa nurunkan api itu Allahnya Elia. Apakah kemudian mereka ikut Allahnya Elia atau Tuhan itu ya, atau mereka tetap kepada Asyera ya. Kita akan baca. Dikatakan bahwa kemudian majulah ya, Allah akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Itu 400 itu kemudian mengatakan itu semua ya. 400 ya ngomongnya sama. Majulah, Allah akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Bukan Baal loh dia. Dia katakan Allah. Jadi ini nabinya Nabi Baal atau Nabi Allah? Dia Nabi Allah. Dia sudah berubah dari Asyera, kemudian dia berubah jadi nabinya Allah, seperti begitu ya. Ayat yang ke-6. Tapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan ya? Jadi karena tadi Allah itu dia katakan bahwa Allah bisa ilah-ilah yang lain gitu ya. Nggak ada nabi Tuhankah di sini supaya dengan perantaranya kita dapat meminta petunjuk. Jadi Yosafat mengatakan kelihatannya nggak meyakinkan nih ya. Dulu Asyera, sekarang Allah. Tapi Allahnya siapa yang ngomongnya seperti begini ya? Ini apa betul ini Allah atau bukan nih? Ya? Allah yang dia ngomongkan ini sama nggak gitu ya? Ayat yang ke-7, jawab Raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi yang dengan perantaranya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tetapi aku benci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan selalu malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimla. Kata Yosafat, janganlah raja berkata demikian. Jadi kemudian dikatakan masih ada Mika bin Yimla. Tetapi dia selalu mengatakan ya, nggak enak tentang aku gitu ya. Aku nggak suka sama dia. Ya memang betul sih, dia itu murni istilahnya ya, nabinya Tuhan seperti itu ya. Oh, coba bilang seperti itulah besan. Kemudian dikatakan ayat 8. Kemudian Raja Israel memanggil seorang pegawai istana, katanya, jemputlah Mika bin Yimla dengan segera. Ayat ke-9. Sementara Raja Israel dan Yosafat Raja Yuda duduk masing-masing di atas tahtanya dengan pakaian kebesaran di suatu tempat pengirikan di depan pintu gerbang Samaria. Sedang semua nabi itu bernubuat di depan mereka. Jadi kemudian ditaruh posisi, dibikinkan 2 tahta, ada di pintu gerbang. Kita tahu bahwa zaman dahulu yang disebut sebagai pintu gerbang adalah tempatnya orang-orang besar, tempat pertemuan antara bangsawan dengan rakyat. Jadi rakyat itu bisa melihat kemegahannya raja, ya ada di pintu
gerbang. Di pintu gerbang itu dikatakan di tempat dekat, di suatu tempat pengirikan gitu ya. Kita tahu pengirikan adalah tempat panennya. Ya, artinya tempat naruh hasil panen, memproseskan hasil panen tersebut, bisa anggur, bisa gandum, bisa hasil bumi yang ada di sana gitu ya. Jadi di sana dilihatkan ini hartanya, gudangnya kerajaan yang isinya bahan makanan. Otomatis kalau bahan makanannya banyak, artinya kerajaan tersebut makmur, kuat gitu ya. Rajanya berhasil seperti itu. Kemudian dikasihkan tahta, didudukkan 2 orang di sana, yaitu Raja Ahab dan juga Raja Yehuda, yaitu Raja Yosafat, dengan pakaian kebesaran. Kemudian dengan segala macam kehormatan seperti itu, kira-kira hatinya Raja Yosafat seperti apa, Raja Ahab seperti apa. Jadi misalnya kita duduk nih berdua nih ya, ditonton sekian banyak orang, tahtanya kita bagus, kemudian kita pakai pakaian kebesaran gitu ya. Duduknya nanti seperti apa ya Bu ya? Saya tegak lagi nih, saya lebih tegak lagi. Jadi kelihatan perutnya, jadi harus lebih tegak lagi gitu ya. Kita rasanya pada waktu itu kalau jadi mereka, waduh, bangga gitu ya. Sudah rasanya kita sudah top, ya sudah berhasil di dalam hidup ini, gitu ya. Ayat yang ke-10, maka Sedekia bin Kenana membuat tanduk-tanduk besi lalu berkata, beginilah firman Tuhan. Dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka. Sedekia bin Kenana itu adalah salah satu dari 400 orang tersebut. Kepalanya dari 400 orang tersebut. Dia buat tanduk-tanduk, kemudian berkata bahwa dengan tanduk ini engkau akan mengalahkan Aram di Ramot Gilead. Engkau pasti akan berhasil. Kira-kira kalau ketuanya ngomong gitu, ketua bilang begitu, Anda ada dalam keadaan di puncak kejayaan hidup Anda rasanya hatinya bagaimana, Bu? Rasanya tuh didukung, Rasanya Anda ini bisa melakukan berbagai macam hal. Melayang ya. Tidak ada yang tidak bisa Anda lakukan gitu ya. Anda adalah orang nomor 1 pada waktu itu ya. Ayat 11. Suka semua nabi itu berbuat demikian katanya. Majulah ke Ramot Gilead dan engkau akan beruntung. Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Jadi 400 ini semua sudah beralih jadi nabinya Tuhan. Makanya dikatakan nabi Tuhan berhadapan dengan nabi palsu. Nabi palsunya siapa? Bukan Baal, bukan Asyerah, tapi sungguh-sungguh juga nabinya Tuhan. Tapi apa yang dia omongkan palsu. Seperti begitu ya. Ayat yang ke-12. Suruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya, ketahuilah, nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka dan meramalkan yang baik gitu ya. Jadi kita tahu bahwa mereka itu ramalannya dipesan bukan dengar dari Tuhan, tapi dari hati mereka yang ingin menyenangkan rajanya. Kalau menyenangkan raja dapat hadiah. Ayat 13. Tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan. Hebat ini ya. Ayat 14. Setelah ia sampai kepada raja, bertanyalah raja kepadanya, Mika, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead, atau aku membatalkannya? Jawablah, majulah dan kamu akan beruntung, sebab mereka akan diserahkan ke dalam tanganmu. Allah, omongannya juga sama seperti yang lain gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Tapi ayat 15, tetapi raja berkata kepadanya, sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari
kebenaran. Kenapa? Karena kata-katanya Mika disampaikan dengan nada menyindir. Mungkin dia mungkin dia Oke. seperti saya suka acting gitu ya. Mungkin saya akan majulah raja, engkau akan berhasil seperti gitu ya. Kan 400 kan seperti gitu Saya ya. baru Mungkin paham dia kalau akan dia ini ternyata ngomongnya itu seperti apa ya, sindiran ya. ya, bukankah Tuhan Yesus juga suka menyindir gitu ya? Ada beberapa ayat yang kata-katanya sindiran ya. Di perjanjian baru di Injil itu ada 2 kali paling sedikit Tuhan itu nyindir. Cuma orang-orang seringkali Nggak nggak tahu kalau itu disindir. Iya. Ya. Oke. Kemudian kemudian raja berkata, kamu ya ngomong yang benar kamu itu ya. Kemudian ayat yang ke-16. Lalu jawabnya Mika, telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung seperti kambing domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya tuan, baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat. Ya, dikatakan bahwa Israel itu seperti domba-domba yang tidak punya gembala. Artinya gembalanya yaitu rajanya sudah tidak ada. Jadi mereka biar pulang ke rumahnya sendiri-sendiri gitu ya. Artinya kan rajanya ada apa-apa ini ya. Benar, ayat 17. Kemudian Raja Israel berkata kepada Yosafat, bukankah telah kukatakan kepadamu, tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malapetaka. Gitu ya. Ayat 18 kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya, dan segenap tentara sorga berdiri di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Dan Tuhan berfirman, ayat 19, siapakah yang akan membujuk Ahab, Raja Israel, untuk maju berperang supaya tewas di Ramot Gilead? Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Ayat 20, kemudian tampillah suatu roh, lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Ayat 21 jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Ayat 22. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut nabi-nabimu ini. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Jadi di sini mungkin orang-orang akan bertanya gitu ya, kok bisa Tuhan itu mengutus roh dusta begitu ya? Tapi nanti aja ya, kita di sini kan topiknya tentang ini. Nanti kalau ada waktu kita akan bicara. Jadi dikatakan bahwa Tuhan itu mengumpulkan pasukannya, dan kemudian dikatakan bahwa siapa yang nanti akan membujuk Ahab untuk pergi ke Ramot Gilead, karena aku sudah buat skenario bahwa nanti di Ramot Gilead Ahab akan menemui ajalnya, begitu ya. Maka kemudian yang satu katakan begini, yang lain katakan begitu, tetapi ada satu roh, dikatakan roh huruf kecil gitu ya, datang dan katakan, aku akan jadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Jadi kita tahu bahwa ternyata yang dikatakan oleh 400 orang itu semua adalah roh dusta. Begitu ya. Walaupun itu dikatakan oleh nabinya Tuhan. Nabinya Tuhan, karena mereka hanya mengikuti apa yang disukai oleh daging mereka. Karena daging mereka itu enak kalau dipuji sama raja, enak kalau diterima oleh raja, enak kalau mendapatkan kehormatan dari raja, seperti begitu ya. Ayat 22. Sesudah itu, tampillah Sedekia bin Kenaana. Ditamparnyalah pipi Mika serta berkata, bagaimana mungkin roh Tuhan pindah daripadaku untuk berbicara kepadamu. Jadi pemimpinnya kemudian dengar sesuatu yang meyakinkan seperti ini, maka kemudian dia harus tampil ke depan, dia kemudian menampar Mika, menunjukkan kalau yang berkuasa itu adalah dirinya, yang
kompeten adalah dirinya dan katakan, tidak mungkin roh Tuhan bicara seperti itu kepadamu. Tidak mungkin lain dengan apa yang aku sampaikan. Tidak mungkin roh Tuhan itu pindah dari aku kepada kamu. Karena roh Tuhan itu ada pada diriku. Seperti begitu ya. Jadi dia harus bikin satu penegasan. Ya. Ya. Ayat 24. Tetapi Mika menjawab, sesungguhnya engkau akan melihatnya pada hari engkau lari dari satu kamar ke kamar yang lain untuk menyembunyikan diri. Ayat 25. Berkatalah Raja Israel, tangkaplah Mika bahwa dia kembali kepada Amon penguasa kota dan kepada Yoas anak raja dan katakan, beginilah titah raja, masukkan orang ini dalam penjara dan beri dia makan roti dan minum air serba sedikit sampai aku pulang dengan selamat. Jadi kita tahu bahwa ternyata mengatakan kebenaran ada resiko yang harus dia tanggung. Mika pun dari awal sudah tahu apa yang akan terjadi pada dirinya. Dan kita pun sebagai nabinya Tuhan, sebagai penyambungnya lidah Tuhan, kita harus bisa menimbang resiko-resikonya. Apakah kita mau ngambil resiko ini? Kalau kita masih menimbang-nimbang hal tersebut, maka kita bukan nabinya Tuhan. Seperti begitu ya. Oke. Pak, problemnya adalah tadi kan ada begitu banyak ya, 400 nabi dibanding Mika satu orang. Kalau kita ada di pihak Yosafat lah ya, tadi Bapak katakan di awal bahwa kita ini ada di pihak Yosafat. Dalam arti gini, kita mengumpamakan diri kita ini ada saat inilah ya. Saya tarik ke zaman now gitu ya. Kalau kita dengar, loh ada 10 nabi loh Pak menubuatkan hal yang baik buat saya. Kemudian ada satu nabi yang menubuatkan yang nggak baik buat saya. Ya jelas secara daging kita akan milih ikuti yang 10 itu Pak. Lebih banyak. Dan mereka juga dibilang nabi Tuhan loh. Nah, kalau zaman sekarang kita menghadapi hal seperti itu, apa yang harus kita lakukan Pak? Dari dahulu kala sampai sekarang, kata Yeremia gitu ya. Tidak pernah ada nabi yang menubuatkan tentang makan, minum, atau sesuatu yang baik. Tetapi hanya tentang malapetaka. Nabi itu posisinya itu adalah sebagai jari telunjuk ini ya. Nunjuk kesalahan-kesalahan kita, koreksi. Apa yang harus kamu rubah dalam hidupmu, itu Nabi Tuhan. Fungsinya Nabi Tuhan itu adalah seperti itu. Kalau kita gembala, ya seperti papa, seperti mama lah ya, untuk anak-anak yang masih kecil dipelihara, dibalut lukanya gitu. Enak ya. Tapi itu untuk anak kecil. Itu ya, untuk anak yang sudah selesai dihajar sama Tuhan karena nggak mau dengar gitu, dihajar bapaknya, kemudian mamanya, aduh kamu ya, ayo ya makanya lain kali dengar omongannya papa, seperti begitu ya. Karena kita ikut Tuhan itu perangnya cuma 2 macam kok, Bu. Apa, Pak? Perang roh lawan perang daging. Ya, betul. Nah, seringkali daging kita ini pengen dituruti, Pak. Ya, Tuhan itu bukan nggak nuruti daging kita. Tuhan itu akan nuruti kok. Cuma dalam jangka waktu, kalau orang itu, kita ini kan jadi muridnya Tuhan gitu ya. Jadi muridnya Tuhan itu ada liburan lah sebentar. Ada res ya. Istirahat lah. Resnya seperti gini, saya minum dulu. Ini Pak. Oh, sudah buat apa-apa, Bu. Pinter juga bukanya ya. Jadi ada res. Sekarang kan dikatakan di Yesaya 28 itu gandum ditumbuk terus gitu ya. Kemudian yang lain-lainnya itu ya mentil lah, nggak, kemudian cara penanganannya akan berbeda-beda, seperti begitu ya. Ada masa pertumbuhan, ada masa dipanen, ada masa segala macamnya gitu ya. Jadi Tuhan tuh yang paling tahu kombinasinya kita ini diberkati, paling tahu kombinasinya kita ini dididik gitu ya. Tuhan yang paling tahu. Tiap orang tidak akan sama. Ya. Gitu ya. Karena masing-masing kita, Tuhan tahu karakteristik kita masing-masing ya. Ya. Di sini dikatakan bahwa Nabi Tuhan dan berhadapan dengan Nabi palsu itu
dikatakan suara mayoritas Iya. sama Lebih 1 lawan banyak. 400. Iya. Itu 0,25%. Ah. Itu, dan apalagi suara yang banyak tuh ngomong yang baik, maksudnya mengenakan daging gitu. Oh, Ya. api ini. Bukan berarti kemudian arus besar itu pasti salah gitu ya. Arus Ya. kecil atau kita sendirian pasti benar. Jadi seringkali kemudian orang itu nyeleneh gitu ya. Waduh, Tuhan Yesus itu enggak mati kok. Tuhan Yesus itu enggak disalibkan karena iri hati, bukan karena faktor ekonomi ya. Dia bikin sesuatu yang lain. Bukan seperti begitu. Ya. Tapi apa yang enak bagi daging kita ya? Kalau kita nggak tahu gitu ya. Jadi pilihannya misalkan ya, dipanggil jadi pembicara di gereja besar sama gereja kecil sekali gitu ya. Kemudian jadwalnya bertabrakan gitu ya. Anda pilih mana? Seperti itu. Itu gampang. Ya, seperti itu ya. ya. Kalau misalkan ke satunya ke acara makan-makan, satunya acara ke gereja. Nah, Pilih kita mana? pilih mana? Gampang ya. Gampang juga. Pasti pilih yang sana. Mana yang enak untuk daging kita? Daging kita jangan dipilih seperti itu ya. Oh, itu. Bukan berarti kemudian aduh, susah banget ya ternyata ikut Tuhan gitu nanti, Pak. bukan berarti kemudian ini makan yang enak sama makan gak enak. Aku pilih yang gak enak kan gitu. Iya. Tapi ini keputusan-keputusan di dalam hidup kita yang menentukan ya. Seperti besanan gitu ya. Ya lebih enak untuk dua kerajaan ini damai begitu ya. Tapi dia tidak tahu implikasinya luar biasa. Kita ini berteman boleh dengan semua orang. Tapi kalau besanan atau menikah itu hal yang berbeda, Bu. Itu kita mengikatkan diri kita, bahkan bukan cuma tubuh gitu ya. Tetapi jiwa dan roh kita ini diikatkan dengan pasangan kita. Ya. Dan apabila kita tidak bijak untuk memilih dengan menimbang segala resikonya ya. Kalau kita sudah tahu ini bukan dari Tuhan, jangan dipilih. Seperti itu ya. Jadi mesti bijaksana ya. Oke, Pak Gunawan, biar Pak Gunawan minum dulu. Saya menyapa dulu yang sudah bergabung. Ada Yusri Harkots. Pagi semuanya, selamat pagi juga buat Ibu Yusri. Bapak atau Ibu ya? Ya, pasti terima kasih sudah bergabung. Selamat pagi juga buat Ibu Yuliana Endang yang bergabung lewat YouTube ya. Selamat pagi Pastor Gunawan dan tim, selamat melayani Tuhan. Shalom Pastor Gunawan, bantu dukung doa buat pergumulan anak-anak saya, Andre juga Octavian. Amin. Terima kasih doanya Pastor, juga tim Amin. Hagias TV, Tuhan memberkati. Yes. Oke, mungkin bisa didoakan dulu Pak, silakan. Ya. Bapa di sorga, biar anak-anakmu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi orang-orang yang berkenan di hadapanmu, takut akan Tuhan, dan lebih memilih sekali lagi apa yang disampaikan oleh Tuhan, walaupun itu berbeda. Karena kami tahu, setiap kali ketika kita mengambil keputusan yang berbeda, tetapi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ada hadiah, ada reward yang Engkau sediakan. Kami bukan mengejar rewardmu, tapi kami mengejar perkenananmu. Maka tanpa kami sadari, orang akan melihat kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan itu biar terjadi pada anak-anak ibu ini di dalam nama Amen. Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, lanjut ke topik kita pagi hari ini Pak. Nabi Tuhan versus nabi palsu. Jadi kalau kita tadi Bapak katakan bahwa pilihlah sesuatu yang melawan daging kita. Kalau kita memang tidak tahu ya kehendak Tuhan itu ya. Kita nggak tahu kehendak Tuhan, maka pilih sesuatu yang kelihatannya paling merugikan. Seperti itu ya, merugikan bagi diri kita. Contoh. Itu melawan arus ya Pak. Orang kalau milih itu mesti yang bagus, yang nguntungin dia, yang enak gitu Pak biasanya Pak. Tapi kan kita dipanggil untuk jadi pemberi. Itu dia, makanya. Kalau pemberi itu, karena pemberi itu kan otomatis giver itu pasti sesuatu yang membuat diri kita ini sampai luka, sampai ada sesuatu nangis, yang hilang gitu ya. Ya memang kita ini tidak sampai agape ya. Agape itu kan kalau aku memberikan sesuatu, aku mati. Sampai seperti itu agape gitu ya. Ya kita belum levelnya
sampai Belum sana sampai gitu sana, ya. ya. Tapi ketika kita beri sampai diri kita ini sebagian mulai Iya, mati. iya, iya, betul. Jadi apa ya? Istilahnya sesuatu yang bikin kita tuh nggak nyaman gitu, Pak ya. Betul. Oke. Bikin kita ini tidak enak, untuk daging Ya, kita ini ya, tidak enak. ya. Ah, mau makan yang enak, sebelah ada teman kita gitu ya. Teman kita makanannya kurang enak gitu ya. Tapi kita suka sekali sama punyaan kita ini. Aduh. Kita kasihkan enggak ini gitu Ya, ya. Atau kita bagi dua lah. Setelah dibagi dua ada teman lain datang. Nah dibagi lagi lah, tinggal seperempat. Lah aku lah gak uman ini. Kita masih mau beri nggak? Itu contoh Ya, gampangnya ya, ya, untuk ya, kalau ya. anak-anak seperti itu ya. Oke, katanya Alai Chang begini. Nabi palsu ciri-cirinya mencari pujian manusia, mementingkan perutnya. Rumah orang kaya diprioritasi, Pak. Iya, iya. Oke. Ya, jadi memang Ya. seperti begitulah ya. Ya, ya. Tapi sekali lagi, Bu, itu kan nggak selamanya orang itu jadi nabi palsu kan. Ya. Nggak selamanya orang itu nggak dewasa gitu ya. Ya. Memang ikut Yesus itu ada hal-hal seperti gitu. Ya. Nggak ada mendadak botak itu nggak ada ya. Dulunya rambutnya banyak, kemudian banyak mikir satu tumbuh, putus satu nggak tumbuh lagi gitu ya. Jadi Ya. dulunya memang banyak prioritaskan orang kaya, nanti setelah tahu, alah cuma dapatnya seperti begini kak, prioritas orang kaya gitu ya. Beda kalau ikut prioritaskan Tuhan, pelan-pelan kemudian dia berubah. Baik. Jadi Ya. saya harapkan Alai Chang. Alai Chang, kemudian pendengar semuanya Sahabat gitu ya, terkasih. sahabat terkasih itu ya, jangan putus asa atau jangan selalu berikan stigma yang negatif bahwa mereka akan selalu seperti itu, tidak. Ya, ya. Oke. Kalau Anda lihat seperti itu, doakan. Ya. Dan Anda akan lihat dari doa Anda, mereka akan jadi nabi Tuhan yang luar biasa. Ya. Ibu Mary Tulaknoya, terima kasih untuk gift-nya Ibu. Shalom, menyapa Pak. Terima kasih buat Ibu Verinoya. Verinoya. Bukan, sebentar. Mary Tulaknoya. Ya, terima kasih Bu. Pak Alai Chang kembali melanjutkan nabi palsu ini hidup dalam pesta pora, perzinahan dan pencabulan, Pak. Ya. Dan nabi palsu ini juga ahli Taurat. Dia pinter, berarti pinter. Jadi kadang kita memang hamba-hamba Tuhan itu adalah orang-orang yang tidak sempurna ya. Semua dari kita ini tidak ada yang sempurna gitu. Jadi betul. masih ada sisi-sisi kita ini yang masih belum diperbaiki, belum mau kita serahkan sama Tuhan untuk diperbaiki. Saya juga masih ada beberapa bagian yang masih belum bisa saya serahkan sepenuhnya. Saya masih bergumul dan belajar untuk menyerahkan. Kadang-kadang saya juga bisa kembali ke sifat saya yang lama gitu ya, walaupun kemudian setelah sadar harus cepat-cepat kembali lagi seperti itu ya. Saya lanjutkan sebentar ya Bu ya. Silakan, Pak. Ini saya mau selesai gitu Ya. ya. Ayat 28. Sudah itu majulah Raja Israel dengan Yosafat Raja Yehuda ke Ramot Gilead. Sebelumnya ayat 27 dikata begini. Tetapi jawab Mika, jika benar-benar engkau pulang dengan selamat, tentulah Tuhan tidak berfirman dengan perantaranku. Lalu sambungnya, dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian. Jadi setelah dia katakan itu semua, ternyata ayat 28, Raja Israel dan Raja Yosafat masih maju berperang. Celaka enggak ini Bu? Iya, celaka Pak. Sudah dikasih tahu loh. Dikasih tahu dengan seperti begitu, tapi dia pilih untuk pergi maju berperang. Kenapa? Kalau Raja Ahab, saya enggak heran. Tapi Yosafat tadi dikatakan orang yang ikut Tuhan dengan luar biasa, setia, sehingga Tuhan berikan reward yang luar biasa. Tetapi kemudian dia tanya, masih ada Nabi Tuhan di sini. Dia dengar apa dikatakan oleh Mika, tapi dia masih pergi berperang dengan Raja Ahab. Kenapa? Karena dia sudah makan makanan yang enak, dia sudah duduk di kursi kehormatan, ada di tempat pengirikan di depan pintu gerbang. Hati-hati dengan apa yang diberikan oleh orang lain kepada diri kita, membuat kita tersandera. Kita disandera dengan bukan sesuatu barang yang mewah loh. Dengan kehormatan. Setiap kita ini pengen dihormati, pengen dikasihi, pengen diakui. Orang kalau mengatakan aku ingin diperlakukan dengan adil, itu sebetulnya dalam hati kamu perlakukan orang lain lebih istimewa
daripada aku. Kalau kamu nggak bisa perlakukan aku dengan istimewa seperti dia, setidaknya aku dikasihi lagi sesuatu yang baik. Istilahnya manusia itu dalam dirinya sejak dia jatuh, manusia itu kosong, ada sesuatu yang kosong, yaitu kasih. Dia pengen selalu dikasihi. Makanya ketika Habel diterima persembahannya, Kain tidak. Waduh, iri hati itu bukti bahwa ngamuk dia. Marah itu, iri hati itu karena dia merasa tidak dikasihi oleh Tuhannya. Begitu ya. Jadi ketika ada pihak lain yang seolah-olah memberikan kasih demikian besar, apa yang dia mau tak kasih kepalaku. Itu yang dilakukan oleh Yosafat. Saya lanjutkan ya. Ayat 29. Raja Israel berkata kepada Yosafat, aku akan menyamar dan masuk pertempuran, tetapi engkau pakailah pakaian kebesaranmu. Lalu menyamarlah Raja Israel, kemudian mereka masuk ke pertempuran. Ayat 30, adapun Raja negeri Aram telah memberi perintah kepada para panglima pasukan keretanya. Demikian, janganlah kamu berperang melawan sembarang orang, melainkan melawan Raja Israel saja. Jadi, Besan, kamu nanti pakai pakaian kebesaran ya. Aku tak menyamar jadi prajurit biasa. Kira-kira kalau Anda jadi Raja Yosafat ya Bu, mau enggak? Kira-kira mau enggak? Artinya apa sih? Yang nanti jadi sasaran siapa? Ya, yang pakai baju kebesaran. Ya, pakai pakaian kebesaran ya. Nyolok soalnya ya, di antara Ya, yang lain. Kan pasti kalau kita pergi berperang, kita tangkap panglimanya, kita tangkap rajanya, kita bunuh mereka, selesai perang. Prajuritnya akan berhenti semua. Berakhir perang tersebut. Begitu ya. Tapi ini dikatakan, kamu pakai pakaian kebesaran, aku tak menyamar. Gitu ya. Yosafat mau. Gila kan Bu? Kenapa? Karena dia sudah disandra. Diberi kehormatan tadi. Dikasih kehormatan seperti itu. Orang Kristen itu ya, kita pengikut Yesus, orang Katolik, orang Kristen, semua orang percaya. Pengikut percaya Yesus itu semua ya. Kalau kita sudah kasih sesuatu yang baik kepada mereka, kita tuntut mereka juga harus kasih kita yang baik. Oh, sudah harus ngasih makan, dikasih hadiah kepada Bapak rohani kita, Bapak rohani, kamu harus selalu doakan saya. Walaupun juga banyak loh ya, nggak ngasih apa-apa, tetap nuntut juga banyak. Ini bukan curhat Bu, ini bukan curhat. Saya nggak ngomong, saya aja. Nah, tapi kita ini seringkali tanpa sadar disandra oleh sesuatu hal yang sepele-sepele gitu loh ya. Kita ini dihormati, dihargai, dikasih sesuatu sedikit, maka ada sesuatu yang lebih besar yang harus kita berikan. Yosafat, demi kehormatannya, dia berikan nyawanya. Konyol. Kepada siapa? Kepada besannya yang nyata-nyata ikut Baal. Tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Seperti itu ya. Oke. Baik, jadi hati-hati. Masih lanjut Pak, silakan. Ayo. Setelah segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata, itu Raja Israel. Lalu mereka mengepung dia untuk menyerang dia. Tapi Yosafat berteriak dan Tuhan menolongnya. Allah membujuk mereka pergi daripadanya. Jadi ngeri-ngeri sedep lah ya. Lolos dari lubang jarum. Kayak kita nyetir gitu ya. Aduh, aku kesusu ya, langsung nyalip gitu ya. Di depan kita mendadak ada bis besar. Dan kita kemudian cepat-cepat masuk. Sebelah kita nggak mau ngasih jalan. Wah, kita bagaimana? Akhirnya tiba-tiba yang sebelah kiri kita berikan jalan, dan kita bisa masuk. Rasanya seperti gitulah. Rasanya satu penumpang ini semuanya teriak-teriak gitu ya. Rasanya kita nyawa sudah melayang. Itu yang dirasakan oleh Yosafat. Lolos dari lubang jarum. Seperti begitu ya. Ayat 33. Tetapi seseorang, ayat 32 ya, segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat bahwa dia bukanlah Raja Israel, maka undurlah mereka daripadanya. Ayat 33, tetapi seorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan
saja dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju jirahnya. Kemudian dia berkata kepada pengemudi keretanya, putar, bawa aku keluar dari pertempuran, sebab aku sudah luka. Ayat 34. Tetapi pertempuran bertambah seru pada hari itu dan Raja Israel tetap berdiri dalam kereta berhadapan dengan orang Aram itu sampai petang. Ia mati ketika matahari terbenam. Dikatakan Raja Ahab ini kena panah acak gitu ya. Kena persis di antara sambungan baju jirahnya. Itu kemungkinannya 0,00 sekian persen gitu ya. Tapi kan bisa kena orang lain. Kok bisa kena dia ya? Bisa kena bagian lain. Tapi sambungan baju jirah itu sesuatu yang hampir impossible. Kecuali kalau mengangkat tangan gitu ya. Kalau film-film gitu ya, rasanya ini kemungkinan khasnya kecil gitu ya. Tapi bisa kena seperti gitu ya. Itu kalau bukan Tuhan, nggak mungkin. Dari siapa lagi, begitu ya. Jadi apa yang sudah Tuhan tetapkan, itu terjadi. Tapi jangan lupa loh. Tuhan itu mengasihi semua orang, termasuk Raja Ahab. Walaupun dia sudah ngomong di depan tentaranya, siapa yang akan bojo Ahab untuk mati di Ramot Gilead? Tapi Tuhan masih buat itu diketahui oleh Mikah. Masih Raja Yosafat minta didatangkan Mikah. Dan Mikah masih ngomong kepada Raja Ahab, Ahab, kalau kamu pergi ke Ramot Gilead, kamu akan mati. Tuhan itu mengasihi sampai akhir itu. Dia masih mengasihi Ahab. Dia masih kasih tahu, kamu naik bertobat, kamu mau dengar omongan Mikah, kamu tidak akan mati. Karena Tuhan itu tidak menghendaki anak-anaknya untuk mati. Saya baca ini, aduh terharu. Tuhan itu walaupun dia jahat itu, walaupun jahatnya seperti apa, Tuhan itu masih terus kasih kesempatan. Kain pun sebelum bunuh pun juga dikatakan, Kain, marah ya. Kamu harus sangat atasi loh. Kalau Tuhan itu tidak peduli, dia itu jauh-jauh. Tapi dia itu tidak ngomong sama Habel, tapi dia itu khusus ngomong banyak sama kepada orang yang dia kasih. Walaupun sudah bunuh sekalipun dan Tuhan ngasih hukuman, Kain masih minta nanti aku pasti dihukum mati sama saudara-saudaraku yang lain. Nggak, ya sudah wis. Kamu tak kasih tanda. Tuhan itu begitu baik sama kita. Pak Gunawan, dari kisah di Ramot Gilead ini ya, antara Yosafat dengan besannya, kemudian nabi palsunya tadi, kita hari ini belajar banyak ya. Banyak tadi yang disampaikan oleh Pak Gunawan. Mungkin bisa disimpulkan Pak, apa sih yang harus kita pelajari hari ini dari kisah ini? Paling penting kalau kita ini ya, kan kita baca ini, semua orang nggak ada yang mau jadi seperti Ahab. Saya jamin orang-orang ketika baca ini, Ahab. Aku bukan Ahab. Karena kita ini pengikut Yesus. Tapi kita ini akan memposisikan diri kita ini sebagai Yosafat. Orang yang ternama, terpuji, terhormat, dapat hal yang baik, ikut jejaknya Daud, sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tetapi dia ternyata dengan segala kehormatan dan ikutnya Yesus, dia kemudian jatuh sebetulnya. Nanti kalau kita baca ya, di 2 Tawarik 19, ayat yang pertama. Selanjutnya itu ya. Ayat yang pertama. Yosafat Raja Yuda pulang dengan selamat ke istananya di Yerusalem. Ayat yang kedua. Ketika itu Yehu bin Hanani pelihat itu pergi menemuinya dan berkata kepada Raja Yosafat, sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau. Namun masih terdapat hal yang baik padamu, karena engkau menghapuskan tiang-tiang berhala dari negeri ini dan mencari Allah dengan tekun. Sudah lakukan yang baik, tapi Tuhan itu ngelihat dia itu, aku mangkal sama kamu. Buat apa kita lakukan seperti itu? Kita tidak sempurna di hadapan Tuhan, istilahnya begitu. Memang ada yang sempurna ya, tapi kalau sudah benar, sudah nyata-nyata keliru, jangan dilakukan seperti begitu ya. Apapun resikonya. Apapun juga resikonya. Tapi setelah itu kita baca Yosafat ngangkat hakim-hakim dan lain sebagainya. Dan ayat 20 kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat. Kelihatannya mulus begitu ya, padahal tidak. Di kitab Raja-Raja nanti sebelumnya ya, dia itu kemudian masih bersekutu dengan Israel, dengan anaknya
Raja Ahab. 2 kali dia bersekutu. Gitu ya. Satu pergi berperang gitu ya melawan orang Meunim gitu ya, nama Amon dan Moab gitu ya. Di 2 Raja-Raja 6 kalau nggak salah, saya lupa itu ya. Sampai kemudian tidak ada air gitu ya. Manggil Elisa. Kalau aku nggak lihat Yosafat, aku nggak akan menanggapi kamu Raja Yoram. Waktu itu pergi sama Yoram gitu ya. Yoramnya tapi ini Yoram Raja Israel gitu ya. Sebelumnya juga dia diajak sama penggantinya Ahab, yaitu namanya Ahazia juga gitu ya, untuk pergi ke tempat lain untuk ngambil emas sama buat kapal-kapal gitu ya. Tapi Tuhan menghancurkan pekerjaan mereka. Sudah tahu, nek Tuhan itu tidak suka dengan Israel seperti begitu ya. Walaupun Tuhan itu masih mengasihi mereka, tapi bersekutu dan terus pergi gitu ya. Jadi ya otomatis Yosafat pun juga pekerjaannya itu hancur, rusak sebagian. Demikian juga dia ngalami juga lolos dari lubang jarum sekali lagi gitu ya. Ya. Sudah begitu banyak Tuhan menolong ya. Ya itu seperti kita ya. Yosafat itu seperti kita istilahnya gitu ya. Kita ini sungguh-sungguh ikut Tuhan, tapi ada satu sisi bidang hidup kita yang kita ini tidak bisa kita serahkan sama Tuhan. Walaupun Tuhan sudah negur kita, seringkali kita dengan segala kelemahan kita masuk lagi ke sana gitu ya. Kita ini seperti anjing kembali lagi ke muntahnya. Kita seringkali nunjuk orang ya, wah kamu itu anjing ya. Seperti kembali lagi ke muntahnya. Padahal kita ini juga sama gitu loh. Kita sama Yosafat kira-kira hebat mana? Boro-boro mau seperti Yesus gitu ya. Aduh. Paling Yosafat aja kita nggak ada papanya gitu ya. Iya, tapi kita belajar jangan mau disandera oleh sesuatu yang kelihatannya itu beri makan daging kita yang paling dalam. Hati kita, yaitu kasih. Walaupun engkau dikasihi oleh seorang perempuan demikian luar biasanya. Kalau engkau punya istri, jangan dilakukan. Wah, dia lebih mengasihi aku daripada istriku. Aduh, tolong jangan dilanjutkan gitu ya. Atau para putri gitu ya. Memang kita ini orang minoritas gitu ya. Sehingga ketika Anda didekati oleh orang dari agama yang lain gitu ya, sudah nyata-nyata tidak ikut Yesus. Jangan Anda punya pikiran bahwa nanti kalau aku menikah, aku akan merubah dirinya. Anda yang disandera oleh segala keinginan Anda seperti begitu. Jangan tukar sesuatu yang baik. Ini Yosafat tukar kehormatan itu ya dari perkenanan Tuhan. Kehormatan manusia daripada perkenanan Tuhan. Jangan dilakukan seperti itu. Masih banyak aplikasi dalam hidup kita yang seperti itu ya Bu ya. Oke. Hati-hati sahabat terkasih ya. Nah ini yang bisa kita pelajari hari ini dan tentunya nggak mudah ya. Nggak mudah. Jadi kita butuh Roh Kudus untuk bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena tadi itu melawan daging soalnya. Ya, jadi demikian juga nabi palsu itu ya dengan nabi Tuhan seperti tadi itu ya. Kan kita tahu ya nabi Tuhan Mika, dia punya resiko yang dia harus hadapi ketika dia ngomongkan kebenarannya. Demikian juga ketika kita omong kebenaran, orang tidak akan suka. Orang akan katakan kita berbagai macam hal. Kalau kita kemudian sakit dan kemudian kita berusaha untuk ngikuti apa yang dikatakan orang-orang tersebut daripada ngikuti Tuhan, walaupun resikonya besar gitu ya, resikonya nggak enak lagi, lebih nggak enak lagi dalam daging kita. Saya ajak para pendengar, sahabat setia semuanya untuk tetap ikut Tuhan walaupun itu nggak enak. Omongan orang itu bisa membekas di hati kita, tapi kasih Tuhan akan menghapuskan itu semua. Jangan mau dilabeli oleh orang. Omonganmu nggak kena. Kamu itu pendeta yang nggak sinkron, misalkan, dan lain sebagainya. Kalau kita ngomongkan yang nggak enak ya, dan lain sebagainya gitu ya. Jangan mau. Label itu Anda hapus sendiri. Ya. Mika bersedia. Walaupun dia 1 lawan 400. Dikatakan bahwa kamu itu tidak punya roh Tuhan. Roh Tuhan itu tidak mungkin pindah dari aku. Tapi dia bersedia. Dia tetap aja. Kalau sungguh-sungguh Tuhan, walaupun sudah diancam ya, kamu kasih orang ini makan cuma sedikit aja. Serahkan kepada penguasa kota, kepada anak raja, supaya dia dihukum. Nanti kalau aku pulang, tak tangani orang ini. Gitu ya. Nggak mungkin kamu pulang. Dia tetap bersikukuh. Gitu ya.
walaupun nyawa taruhannya dia. Hmm. Mau jadi nabi Tuhan, Anda harus siap dengan segala konsekuensinya. Oke. Baik. Pak Gunawan, bisa disimpulkan dari apa yang disampaikan pagi hari ini? Dan silakan tutup dalam doa. Jadi sekali lagi, saya ajak Bapak Ibu semua, jangan mau disandera oleh sesuatu yang sepele, ya, yang bukan dari Tuhan. Walaupun besar sekalipun, pokok kalau apa yang ditawarkan di dunia ini berbeda dengan yang Tuhan mau, jangan serahkan. Walaupun Anda begitu ingin, walaupun itu begitu seolah memberkati daging Anda, jangan Anda ambil begitu ya. Karena sesungguhnya hidup kita ini kan di dunia cuma sementara, tapi kita akan berjumpa dengan pencipta kita. Kita akan tutup di dalam doa. Bapa di sorga, kami orang-orang yang penuh dengan kelemahan, kami masih di bumi, tolong kami ya Bapa, sehingga kami bisa dengan rendah hati menerima segala teguran, menerima segala hal yang tidak enak. Koreksi kami hari demi hari ya Bapa, sehingga kami akan selaras dengan kebenaran-Mu. Dan kami bersedia untuk mengambil apapun juga resiko yang kami ambil ketika kami melakukan kebenaran. Walaupun itu menyesatkan kami, membuat kami merasa terhina, membuat kami merasa sungkan, membuat kami merasa takut. Tetapi kuatkan hati kami, sehingga kami bersedia untuk mengambil segala keputusan dan komitmen ini, apapun juga resikonya, demi kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati juga setiap pendengar sobat setia, berkat juga Bu Wahyu, berkat juga hamba-Mu ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Pak Gunawan, terima kasih. Sudah menjadi berkat pagi hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat terkasih dimanapun Anda berada, hari ini Anda dan saya kembali diingatkan, jangan mudah tergoda oleh tawaran apapun di dunia ini yang menjauhkan kita dari Tuhan ya. Mungkin itu kehormatan, mungkin itu kenyamanan, mungkin itu sesuatu yang terlihat indah, tetapi ketika itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, atau itu menjauhkan Anda dari Tuhan, bilang say no, bilang tidak ya, karena resikonya di belakang jauh lebih berat. Selamat praktek firman, dan sampai jumpa di santapan pagi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.